ketemu lagi di serinya Pimpinan Ormawa periode 2022-2023. Kita sekarang hari ini kedatangan tamu yang bisa dibilang organisasinya sekarang lagi in-innya banget, hot-hotnya banget. Dan kita akan kita akan cari tahu mereka punya program apa sih untuk tahun 2022-2023 gitu ya. Nah, apakah ada sesuatu yang baru, fenomenal gitu kan buat sobat-sobat DAB yang penasaran? Tongkrongin aja nih sampai beres gitu ya. Kita kenalan dulu dengan siapa aja, dari ketuanya dulu. Oke, boleh banget Kak. Perkenalan dulu ya. Saya Nur Indriani, biasa dipanggil Indri, dari Prodi Sarjana Keperawatan. Prodi Sarjana Keperawatan. Kalau Indri ini pernah buat konten kan? Iya. Oh, dulu juga pernah podcast ya? Iya. Sebagai maba ya? Iya. Bahasa Arab tuh. Wakilnya saya Wafik Aziz dari Diploma 3 Keperawatan. Dari Diploma 3 Keperawatan. Iya. Panggilan Wafik. Iya. Wafik orang mana sih? Orang Cilacap, Pak. Oh, orang Cilacap. Kalau Indri? Dari Subang. Dari Subang. Oke, kita akan cerita dan ngobrol-ngobrol tentang Figma. Oke, kita bicara dulu sekarang. Kalau Figma sendiri sih untuk Indri punya program apa nih untuk 2022-2023? Sebenarnya kalau dibilang program ya Pak ya, masih sama. Ada 16 proker berarti. 16 proker yang memang katakanlah dulu diinikan, kita lanjutkan dan mungkin dioptimalkan. Selain itu kamu ada punya ini lagi nggak di luar 16 program itu? Rencananya lagi buat blog artikel nanti di Google. Jadi nanti di situ tuh di blog itu nanti seputar proker Figma sama konseling Figma, nanti kayak pembaruan kan sosial media nih, Instagram kayak gitu mah udah langka ya, maksudnya udah sering banget. Nah sekarang mau di Google Pak, blog artikel kayak gitu nanti. Kamu nggak buat kayak misalnya di konten YouTube misalnya apa ya, kali ngobrol-ngobrol tentang kesehatan remaja gitu? Ada nggak? Itu boleh banget sebenarnya. Kita kolaborasi sama Duta Genre pasti. Oke. Oh, Duta Genre kan benar. Oh iya, benar. Kalau Wafik nih, kalau bicara program tadi udah sama Indri, tapi kita akan tic-tac lah gitu. Oke. Kamu kenapa sih pingin jadi? Pertanyaan pertama dulu nih. Kamu kan termasuk angkatannya di bawah Indri ya? Iya. Benar Pak. Berarti angkatan keberapa? Angkatan ke-11. Ke-11 ya. Kalau Indri angkatan 10. Ya. Apa yang menurut kamu menarik dari Figma sih? Yang menurut menarik dari Figma itu yang pertama tuh jelas ya, kita tuh belajar gitu public speaking. Public speaking itu jelas penting banget gitu buat kita tuh. Jadi kalau di Figma itu banyak acara juga kayak penyuluhan kayak gitu. Jadi tuh bisa ngasah public speaking kita gitu. Jadi menurut kamu yang paling menarik dari Figma itu adalah public speakingnya sama program-programnya juga itu menarik gitu. Yang paling menarik menurut kamu apa, yang penyuluhan tadi ke SMA atau apa sih? Ya, yang menyuluh ke SMA itu nanti ada ya, kita bekerjasama sama Duta Genre juga ya, nanti itu ada. Selain itu juga pengen nih ngadain kayak acara baru kayak LCC tentang HIV/AIDS, tapi bukan lingkupnya tuh hanya di Stikers ini aja gitu. Pengen juga ngajak anak-anak dari SMA gitu buat ikut lomba cerdas cermat di sini. Oke, jadi mungkin nanti di DHB akan ada LCC, tapi ngundang dari remaja dari SMA luar gitu kan. Terus Indri nih sebagai ketua, kamu kan menang kan, katakanlah tanda kutip menyingkirkan pesaing-pesaing yang lain gitu. Berarti kamu kan dipercaya dong gitu kan. Melanjutkan tongkat estafet dari dulu yang dia ini kan. Nah, menurut kamu sih permasalahan yang paling pelik di remaja itu apa sekarang hari ini? Permasalahan remaja paling umum sih Pak ya. Paling umum itu kalau di permasalahan remaja itu lebih ke permasalahan di keluarga gitu Pak. Oh, jadi memang problem dengan orang tuanya mungkin sibuk, betul. Anaknya jadi nggak ada konektivitas secara emosi mereka. Ya, gitu jadi ada juga beberapa waktu itu pernah curhat apa ya ke Indri itu, jadi orang tuanya itu cerai gitu. Nah di situ dia bingung mau ke bapak atau ke ibunya. Oh, jadi banyak hal seperti itu ya. Divorce ya. Terus menurut kamu sih solusinya apa sih buat remaja gitu, kayak seperti itu kayak gimana sih harusnya gitu? Atau Figma sedang melakukan apa untuk itu? Akan melakukan apalah setidaknya? Akan melakukan, pertama kan karena dia konseling ke Figma ya Pak ya. Nah nanti di sini dilihat dulu nih Pak, permasalahan remajanya mentalnya udah sejauh mana buruknya. Jika kita menasihatkan tapi ada banyak opsi gitu. Nanti dia pilih opsi yang pertama atau kedua. Karena kita nggak bisa langsung,
jawabannya ini teh gitu. Tapi takutnya nggak sesuai realita dengan realitas gitu. dia Nah, gitu ya. nah ketika mentalnya sudah buruk nanti kita akan merujuk ke ahli psikolog langsung gitu. Oh, jadi karena memang juga kan Pikma itu ada di bawah binaan BKKBN ya. Iya, Berseling betul. psikolog itu ada ya gitu. Wah, Fik, pernah ngalamin nggak pasti yang tadi disampaikan sama Indri? Pencarian jati diri, down, kemudian ada problem tidak hanya keluarga ya. Mungkin hal yang kamu ngerasain nggak? Pernah ngerasain kayak gitu? Ya tentunya pernah ngerasain Pak, kayak sempat kayak terpuruk banget gitu gara-gara mungkin ada masalah dari keluarga juga, ada masalah dari temen juga. Nah jadi selain itu juga menambah saya bikin lebih tertarik gitu. Pikma sendiri kan tentang konseling gitu. Tidak hanya untuk teman-teman semua gitu, tapi ilmunya yang saya dapat juga buat diri saya sendiri gitu Pak. Kamu itu Cilacap, Jawa, Jawa ngapa? tapi apa ya ngomongnya Aduh. bukan kayak orang Cilacap. Jadi bahasa Indonesia udah pasti, kalau Jawa itu kan kelihatan banget ya. Kelihatan banget kalau ininya juga. Tapi kayaknya kamu memang udah lama juga sebelum di DAP pernah di luar di Cilacap nggak? Sebenarnya Cilacapnya itu deket perbatasan ke Banjar, jadinya campur Sunda Jawa. Oh, Banjar Ciamis. Iya. Itu kan Majenang. Iya, Majenang saya Pak. Kamu Majenang? Iya. Dekat banget. Saya kan orang Ranca. Oh Ranca. Ranca, kemudian Cisaga, Iya. Majenang. Ya, Dailhur, Warja, Majenang. Oh, Majenang. Oh, jadi tapi kabupatennya Cilacap. Cilacap. Oke, pantesan. Dulu saya di SMA punya temen orang Majenang. Dia nggak bisa bahasa Jawa. Tapi kamu bisa bahasa Jawa? Dikit-dikit bisa. Dikit-dikit. Iya. Oke. Kalau misalnya kamu diposisikan menyelesaikan sebuah problem, misalnya cewek atau cowok lah, cewek atau cowok yang memang dia pada posisi udah hopeless banget, bahkan ada beberapa kan sekarang kayaknya mudah banget terjerumus dengan pergaulan bebas, narkoba, atau bunuh diri gitu. Wafik dulu deh, apa kamu treatment kamu kayak gimana sih? Maksudnya bukan treatment lah, dalam artian apa yang kamu tawarkan deh gitu kan? Pendekatan dulu atau gimana sih? Apa langsung aja rujuk udahlah ke sana? Enggak. Pertama ya pendekatan dulu ya Pak. Pendekatan di sini tuh kayak ngajak dulu gitu. Coba cerita dulu tentang apa masalahnya. Apa masalahnya itu misalnya kalau emang masalah percintaan ya oke. Kalau selagi kita masih bisa bantu, kita bisa tangani kayak gitu Pak. Atau kamu ajak aja udah sama aku aja. Enggak gitu juga Pak. Biasanya kan banyak terjebak dengan apa ya? Bukan friend zone gitu ya. Relationship yang menjebak gitu ya. Iya. Terus ya selain itu juga mungkin kayak ngajak gitu. Yang benteng pertama itu kan jelas agama ya Pak. Yang benteng agama tuh ya jelas ayo dong, kayak kamu tuh kalau misalnya punya masalah, punya apa tuh jangan langsung lari ke hal-hal yang negatif. Nah larinya itu kayak ya coba dong kita ceritanya itu kalau emang belum bisa diceritakan kepada orang lain, coba ceritakan lewat kayak lewat sholat kayak gitu, sholat malam. Iya. Gitu lalu keagamaan lah. Iya. Meminta pada Tuhan bagaimana Tuhan tolong deh kasih jalan. Iya. Gitu kan seperti itu. Kamu pernah punya temen yang ini nggak, yang kayak gitu? Ada pas zaman-zamannya SMA tuh kayak ya ada sampai orangnya tuh kayak punya banyak bukan banyak ya, ada masalah yang cukup besar gitu ya, sampai kayak nggak mau sekolah, sampai kayak pergi bahkan dari rumahnya kayak itu, kayak kabur kayak gitu. Terus solving problemnya apa sih yang bisa untuk menolongnya saat itu seperti apa? Ya saat itu tuh ada kebetulan di SMA saya juga ada PIKR namanya Pak. PIKR itu berarti remajanya ya. Kalau ini kan Pikma mahasiswa. Iya, mahasiswa. Nah, di situ juga kayak ngajak persis programnya kayak ada konseling kayak gitu, tapi masih dibantu sama pihak sekolah kayak gitu. Oke, ke Indri nih. Kalau ke Indri kan pasti bisanya program terus gitu kan, karena kamu juga udah sini podcast kayaknya. Kalau hal ke Wafi kan bicaranya lebih personal ya, pengalaman dia. Kalau ke ini lebih ke ambisinya, lebih ketua gitu loh ya. Kalau di Pikma sendiri punya pembinaan nggak, sekolah binaan kayak PIKR tadi? Oh ya, sekolah binaan itu ada PIKR binaan namanya Pak. Berapa sekolah? PIKR binaan itu kalau waktu di angkatan sebelumnya apa ya, itu penyuluhannya ke puskesmas, bukan ke sekolah-sekolah. Mungkin nanti insya Allah diadain mungkin di sekarang ke sekolah-sekolah nih PIKR binaannya nanti kita mau kolaborasi. Atau kamu bentuk mungkin kepengurusan Indri sekarang ngebentuk yang sekolah-sekolah dekat nih, untuk membentuk PIKR-nya ada nggak kesana rencana?
Insya Allah ada ya Pak, nanti kan Duta Genre juga mau nih. Oke. Jadi memang lewat Duta Genre ya, didorong Duta Genre untuk tiap sekolah yang katakanlah kita anggap kolaborasi untuk ngebentuk PIK-R-nya masing-masing. Toh nanti juga kan BKKBN akan support pastinya ya. Nih kemarin kan sempat di Mubes PPR ya, saya menyampaikan nih bahwa kalau anggota PIK-R nanti rekrutmennya turun, jelas saya tanda kutip kita buat komitmen lah, sekalipun itu komitmennya kan langsung dari saya. Gimana caranya Indri sebagai ketua agar supaya mahasiswa baru nih sekarang ya mau gabung ke PIKMA DHB nih, gimana caranya sih? Ada program apa sih yang Indri sekarang lagi pikirin gitu? Oke, kalau program kerja itu ya Pak masih sebenarnya kalau dibilang sama pasti sama, cuman karena di sini tuh maba itu lebih ke tertarik Duta Genre ya Pak ya, menonjolnya juga di Duta Genre kemarin pas ada surat undangan, nah Duta Genre di situ masuk Pak ke maba. Nah kebetulan maba banyak yang nanya ini apa Duta Genre dari PIKMA. Nah di situ kita kolaborasi Duta Genre, tolong kalau misalkan BKKMB ada kegiatan sambil ngajak nih. Iya. Kan juga kan sebenarnya PIKMA juga ada ini kan konseling nanti PIKMA juga kan yang turunnya. Berarti kan maksudnya ruang kalian lebih luas untuk mempromosikan PIKMA sendiri ya. Ada program yang bukan program ya, terobosan baru lah dari Indri bagaimana meraup sebanyak mungkin tadi. Oke lah lewat Duta Genre, that's good, itu baik banget gitu. Kemudian nanti mungkin ada kegiatan konseling untuk maba kan diwajibkan semua untuk cerita atau ngobrol dengan teman-teman dari PIKMA yang ditunjuk. Di luar itu mungkin banyak kalian banyak kegiatan atau banyak buat konten yang keren atau apa sih yang Indri bikin? Sebenarnya kalau biasanya Pak tahun-tahun itu ada Ormala Expo ya Pak ya. Nah di situ PIKMA akan mempromosikan, biasanya kemarin itu kabaret Pak. Kabaret tentang permasalahan remaja, di mana di situ tuh waktu angkatannya dia sebelumnya di situ memperkenalkan ini nih terkena HIV, jadi nanti pasangan-pasangan di situ biasa meriahnya tuh karena pasangan itu Pak, pacaran terjangkit HIV, edukasi. Jadi kamu mungkin buat kabaret yang semacam kayak gitu? Ya. Wow, itu keren banget. Kita tunggu ya penampilan dari PIKMA tentang kabaretnya, dan mungkin kayaknya ketika konten ini tayang kabaretnya udah. Oke. Kalian nih kan bisa dikatakan tadi saya bilang berhasil nih sampai titik ini, karena kemarin juga kan katakanlah menyisikan teman-teman yang mencalonkan untuk jadi pimpinan PIKMA ya, ketua dan wakil ketua. Menurut apa sih kunci kesuksesan kalian, Indri deh dan nanti Wafid ya, kesuksesan kalian bisa menang konsensasi ini atau pemilihan ini apa sih sebetulnya yang menurut kamu yang membuat teman-teman PIKMA, anggota PIKMA memilih kalian berdua? Apa sih? Menurut kalian apa sih dari Indri dulu nih? Sebelumnya pemilihan pas kemarin. Apa sih kata kunci suksesnya buat suatu dia memang juga bisa nyontoh nih gitu? Apa? Dari Indri sendiri sebenarnya ada niat sih Pak, kemauan. Jadi memang dari awal pingin banget tekad untuk jadi ketua PIKMA gitu ya. Terus ada support sama motivasi dari orang-orang terdekat bahwa Indri naik karena kamu tahu dapurnya PIKMA. Oke. Dan kamu juga mungkin punya tim khusus untuk mempengaruhi teman-teman yang lain. Enggak juga. Kalau tim khusus itu biasanya tim paslon, tim dukungan mungkin ya, tapi enggak dimasukin ke tim khusus gitu. Tapi mungkin kata kuncinya kamu memang total di PIKMA sehingga teman-teman anggota PIKMA yang lain ngelihat support akhirnya milih Indri. Iya benar sih, kata kuncinya gini. Kita berusaha total maksimal atau orang lain melihat sih. Jangan kita nggak ngerjain apa-apa, toh dikerjain juga nggak maksimal, kemudian kita ngerasa sangat berjasa dan kemudian sangat tahu, ternyata teman-teman kita, lingkungan kita, siapa lu kan gitu. Jadi intinya sih total aja. Kalau dari message dari Indri sih kayaknya memang bener sih, let's do it aja. Kamu tahu segalanya, orang akan respect pada kamu dan akan dukung dengan sendirinya gitu. Kalau Apik sebetulnya apa sih
Sama kalau- juga atau gimana? Ya kurang lebih sih sama ya Pak. Yang pertama itu ya jelas tekad gitu, pengen ngembangin Pigma lebih jauh lebih hebat lagi, kayak gitu juga pengen ngebangun nih relasi sama teman-teman Pigma tersendiri, khususnya tuh kayak keanggotaan kayak gitu, saling ngebangun kepercayaan gitu Pak. Bisa jadinya kalau semisalnya kita udah saling percaya gitu, maka visi misi tersendiri juga dari Pigma itu pasti akan tercapai gitu Pak. Terus apa sih yang membuat kalian memutuskan oke deh kita join deh? Kan mungkin ini bisa nyari yang lain, Wafik juga kayaknya lebih cocok dengan yang lain. Kenapa sih yang memutuskan kalian ngerasanya oke deh kita cocok? Apa sih dari Indri itu kenapa sih memilih Wafik? Gimana ya Pak ya? Ketemu di jalan tiba-tiba, udah kamu ikut aja atau gimana sih? Iya, waktu itu Indri denger nih dia mau naik jadi Wafik. Oke lah, kan banyaknya kandidatnya waktu itu ada 3. Nah di situ tuh Indri juga bingung mau milih yang mana sih. Cuman mereka keren-keren juga lah iya, gitu ya. keren juga. Tapi nggak rasa kamu punya chemistry atau gimana? Ya punya chemistry, ternyata pas diajak ngobrol nyambung nih, chemistry frekuensi gitu. Jadi memang kata kuncinya sih satu frekuensi. Meskipun hebat, keren, tapi nggak satu frekuensi, justru nantinya akan saling menjatuhkan. Kalau Wafik sendiri, kenapa sih mau oke deh mau sama Indri? Ya karena sebelumnya juga ada obrolan-obrolan tersendiri sama Teh Indi sebelum pas bener mau sama Teh Indi gitu. Nah di situ tuh kayak obrolan kita tuh emang bener nyambung gitu, sefrekuensi banget, kayak semisalnya tujuan kita di Pigma tuh sama, kayak itu pola pemikirnya juga sama. Jadi insya Allah kita tuh bisa saling support lah buat itu satu sama lain gitu. Jujur, gue mereka berdua ini antusias banget. Semangat banget gitu ya. Terus ngomongnya memang iya sih Pigma itu jago ngomong. Jadi nggak balelol gitu. Ketika ditanya nggak ngahulang-hela gitu kan. Oke, terakhir nih closing statement dari Indri dulu. Pesan-pesan moral buat teman-teman sobat-sobat DHB. Mau tentang inspirasi, mau tentang edukasi, silakan. Apa sih yang ingin kamu sampaikan pada sobat-sobat DHB? Teman-teman semuanya, halo. Kesini. Yang mana ini? Teman-teman semuanya, halo, apa kabar? Semoga sehat selalu semuanya ya. Mungkin ada sedikit kata atau motivasi dari saya sendiri, dan tentunya mengajak juga nih ke teman-teman DHB yang tentunya maba gitu buat masuk ke Pigma. Semuanya tetap semangat ya, karena yang namanya kuliah, organisasi pasti banyak banget problemnya. Namun teman-teman jangan khawatir karena di DHB ini punya Pigma loh, punya Pigma sebagai teman-teman nanti yang pengen curhat, teman-teman deketnya, konseling ketika teman pengen didengarkan gitu, teman-teman pengen didengarkan, pengen ada komunikasinya, dan tentunya kalau misalkan ada permasalahan, teman-teman pasti malu ya, biasanya lebih seringnya rata-rata malu bercerita kepada keluarganya. Namun di Pigma di sini teman-teman boleh banget buat masuk ke Pigma, join ke Pigma, cerita ke Pigma, boleh banget, terbuka banget. Pigma sangat-sangat welcome gitu ya. Mungkin segitu aja. Oke. Kalau Wafik apa? Ya kalau dari saya sendiri ya buat teman-teman sedikit aja dari saya, kalau semua masalah itu pasti ada solusinya kayak gitu. Jangan putus semangat, terus semangat, dan jangan lupa juga kita tuh harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Wow. Ya. Keren banget. Jadi message buat kalian, sobat-sobat DHB, ini satu dari mereka berdua ini, satu percaya diri, kemudian let's do it, kamu kerjain aja deh, dan total harus maksimal. Kemudian juga kamu jangan ngerasa sendiri, karena tiap persoalan ada ada solusinya, dan pasti ada jalan keluarnya, dan itu bener banget gitu, bener banget. Kemudian saya ingin mengutip sekarang yang lagi viral ya. Sebetulnya kalau tugas mahasiswa itu belajar, ikutin aturan, benar nggak? Fokus pada apa yang kamu inginkan, jangan melakukan hal-hal yang lain di luar kamu, itu akan kacau. Misalnya kamu lagi kuliah, terlalu fokus pada hal, misalnya pacaran, kan belum saatnya nikah, benar nggak? Ya fokus aja kuliah dulu. Itu akan mengacaukan ketika kita ada problem dengan pacar kita, malah kita akan jadi ini. Mungkin Pigma menjadi solusi dan masalah, dan solusi dari masalah. Dan saya percaya itu, karena keren banget nih mereka berdua ya. Saya kira itu buat makasih banget buat Wafik, buat Indri udah hadir, dan luar biasa energi kalian positif banget dan menginspirasi banget. Dan buat sobat-sobat DHB, tunggu konten berikutnya yang mudah-mudahan tetap bermanfaat. Dadah. Dah.